Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah akan menjelaskan di bab tentang garis dan sudut. Oke, di bab garis dan sudut ini ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu tentang hubungan antar garis, mengenal sudut, dan hubungan antar sudut. Maaf, ini harusnya ABCD ya. Yang pertama, tentang hubungan antar garis. Hubungan antar garis. Ada yang garis itu, titik itu berada di garis, dan ada juga yang di luar garis. Ya, ini mungkin mudah ya. Terus ini juga ada hubungan antar titik dan bidang, ada yang di dalam bidang dan ada di luar bidang. Ini hanya sebuah pengetahuan aja buat kalian mengetahui hubungan antara garis dan bidang. Nah, ini ada pada bidang, di luar bidang, atau ini menembus bidang. Terus selanjutnya, kita akan belajar mengenai hubungan dua buah garis. Hubungan dua buah garis dikatakan saling sejajar jika garis tersebut tidak pernah berpotongan sampai kapanpun. Mereka tidak memiliki kemiringan atau gradien yang sama. Nah, mereka memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Jadi yang namanya garis sejajar itu akan terus lurus terus ya, dan memiliki kemiringan yang sama. Nah, yang kedua yaitu mengenai garis berpotongan. Garis berpotongan itu ketika dua buah garis dikatakan berpotongan jika memiliki titik temu atau titik potong. Nah, ini ya, di sini ada titik potongnya, dan mereka memiliki kemiringan yang berbeda. Kalau tadi garis sejajar memiliki gradien yang sama. Ini akan masuk untuk mempelajari nanti di kelas 8, nanti ada untuk menentukan persamaan garis. Ya, ini adalah garis saling tegak lurus. Garis Q dan R berpotongan dengan sudut yang membentuk 90 derajat. Maka kedua garis tersebut dikatakan tegak lurus. Jadi ketika ada garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, maka kedua garis tersebut disebut dengan tegak lurus. Nah, yang kalau berhimpit, jadi saling berhimpit ya, berdekatan. Mereka posisinya hampir persis sama. Selanjutnya, kita akan mengenal sudut. Nah, titik sudut dan titik temu antar dua sinar garis atau ruas garis akan terbentuk daerah sudut. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada sinar garis A, ya, PA, dan ada sinar garis PB. Nah, kedua sinar garis ini membentuk sebuah area yang disebut dengan sudut APB. Nah, titik sudutnya disebut dengan titik P. Ya. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip. Sudut lancip itu adalah yang besarannya kurang dari 90 derajat. Dan sudut siku-siku itu besarannya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul, dia besarannya antara 90 sampai 180. Jadi lebih besar dari 90 derajat. Dan kalau sudut lurus, nah ini besaran sudutnya itu sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut refleks itu adalah sudut yang antara 180 sampai 360. Ada 270, ada pokoknya lebih dari 180 sampai 360 merupakan sudut refleks. Ya. Nah, kita akan belajar lagi mengenai hubungan antar sudut. Mengacu pada gambar di bawah ini, kita akan melihat di sini adalah sudut pelurus ya, karena sudutnya membentuk sudut lurus. Nah, kalau ini membentuk sudut penyiku. Penyiku itu tadi ya, 90 derajat siku-siku. Nah, yang di sini adalah sudut bertolak belakang. Ini akan kita cari nih di sini. Nah, setelah itu juga kita akan mempelajari sudut pada garis yang sejajar. Nah, di sini ada beberapa sudut dalam berseberangan. Contohnya di sini adalah X2 dengan X3 ini sudutnya saling berseberangan. Y2 dan Y3. Nah, namun ini disebut sebagai sudut dalam berseberangan. Jadi sudut yang berseberangan di dalam. Kalau yang di luar yang mana? Ya ini. Y1 dengan Y4. X1 dengan X4. Gitu ya. Jadi kalian bisa baca modulnya, bisa share, ada sudut sehadap, sudut sepihak, di paket kalian juga ada. Sekarang yang saya mau jelaskan itu adalah menentukan sebuah sudut jika sudut tersebut itu belum diketahui besaran sudutnya, tapi masih dalam bentuk persamaan. Contohnya di sini ada sebuah gambar sudut penyiku ya, karena dia berbentuk 90 derajat. Nah, di sini baru diketahuinya itu ada 2A dan 3A. Sebentar. Ustazah akan beri ini dulu.
Oke, apa? Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, karena sudut ini berbentuk 90 derajat, maka penjumlahan 2A derajat ditambah 3A derajat itu adalah 90 derajat. Maka kita tambah, karena variabelnya sama, bisa kita jumlahkan 2A ditambah 3A sama dengan 5 derajat. Maka 90 derajat sama dengan 5A derajat. 5A derajat sama dengan, karena kita mau mencari nilai A-nya, maka 5 harus dibagi dengan 5, yaitu 1. Jadi A saja. 90 pun harus dibagi dengan 5. Ingat lagi konsep aljabar. 90 dibagi 5 sama dengan 18 derajat. Maka nilai A di sini adalah 18 derajat. Ya. Nah, sekarang ini ada yang lebih kompleks nih. Kalau ini ada 46 derajat, ada A plus 29 derajat, dan ada 5A ditambah 15 derajat. Nah, kita kumpulkan dulu nih. Di sini 46 dengan 29 dengan 15. Kenapa dikumpulkannya yang sama? Karena dia yang tidak memiliki variabel. Nah, yang memiliki variabel kita kumpulkan dengan yang memiliki variabel. Kok sama dengan 180 di sini? Karena sudut ini membentuk sudut pelurus. Sedangkan kita tahu tadi ya, sudut pelurus itu adalah berapa? 180. Harus sudah pakai ini dulu. Kita draw dulu. Ya. Nah, ini sudut yang ini merupakan sudut pelurus. Ya. Nah, sudut pelurus itu adalah 180 derajat. Setelah kita tadi menyatukan mana yang ada variabel dan tidak ada variabel, nah, berarti 46 ditambah 29 ditambah 15 hasilnya adalah 90 derajat. Nah, A ditambah 5A adalah 6A. Maka di sini kita mencari nilai 6A saja, karena kita mau mencari nilai A-nya saja, maka 90 ini kita pindah ruaskan ke sini. Asalnya di sini positif, dia berpindah ke sini menjadi negatif. Nah, di sini kita dapat 180 per 90 adalah 90. Maka di sini sisa nilai A saja, 6-nya kita bagi dengan 6, 6 bagi 6, 1. Di sini dibagi 6 juga, 90 dibagi 6 sama dengan 15. Berarti kita udah tahu nilai A-nya adalah 15. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari sudut yang ini aja berarti berapa? Berarti A ditambah 29. Berarti A-nya kita ganti dengan 15. 15 ditambah 29. Gitu ya. Nah, karena bisa dipahami, kalau bisa, ini penjelasan mengenai garis dan sudut. Tuh, nanti kalian bisa lihat videonya di YouTube yang udah Ustazah share. Mungkin itu aja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.